206. Ya, miris sekali ya. Ini pasca jeda kemanusiaan, Israel kembali membobardir Gaza Palestina. Bahkan sehari ini diprediksi 700 warga Gaza meninggal dunia karena kekejian dari Zionis Israel. Sejak gencatan dicabut ya, Revi? Sejak gencatan senjata ini dicabut. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Babe Haikal Hasan, penceramah. Assalamualaikum, selamat pagi Babe. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian juga Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Anan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya mau ke Babe dulu. Kemarin juga masyarakat Indonesia ini sebenarnya tidak henti-hentinya memberikan dukungan beramai-ramai untuk Palestina. Sudah masuk hari ke-59, bahkan ini kalau melihat dari media sosial, jurnalis-jurnalis Gaza Palestina mengatakan ini sudah lebih parah dibandingkan yang kita bayangkan, Babe. Bahkan tidak henti-hentinya mereka menyerang, tank-tank Israel juga sudah masuk ke dalam wilayah Gaza Palestina, Babe. Melihat ini? Begini, pertama informasi kita kumpulkan dulu selengkap-lengkapnya. Dan saya adalah bagian daripada itu. Saya berlangganan koran-koran di sana melalui media elektronik ya. Saya beli jurnal-jurnal mereka, wartawan-wartawan senior yang telah menganalisa dengan tajam. Saya baca itu mereka semua. Sebenarnya ini tekanan dari pemerintah Zionis itu sendiri. Pertama dipisahkan dulu antara warga Israel dengan pemerintahan Israel. Ya, berbeda ya. Berbeda. Faktanya adalah kemarin ada demo 100 ribuan orang yang semuanya berpakaian Yahudi yang menolak dilanjutkan. Di Israel itu? Israel. Ya. Apa kata Menteri Keamanan Israel Ben-Gvir? Kalau ini dihentikan, dia justru akan membuat Israel terpecah-pecah dan terkotak-kotak dan berantakan. Begitu juga menteri-menteri yang lain mengancam mundur apabila dihentikan. Di sisi lain, mantan-mantan Perdana Menteri juga membuat satu gerakan untuk menurunkan si Benjamin Netanyahu. Jadi korbannya itu adalah orang-orang Palestina. Konflik internal mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, udah kita tahu tabiatnya itu loh. Bahkan ini udah jelas, tidak ada perlu lagi lah gencatan senjata atau apapun lagi yang diperlukan. Yang diperlukan itu adalah dukungan dunia. Kemerdekaan Palestina. Apa nggak capek ngeliat ini semua? Dukungan dunia harus segera gitu loh. Yang paling vital itu adalah dukungan daripada Timur Tengah, Liga Arab. Konkret dukungan dunia menurut versi Babe apa sih? Embargo dong minyaknya. Stop gitu ya? Stop, selesai tuh. Pakai apa tuh pesawat? Selesai itu Israel? Pakai apa itu mobil-mobilnya? Paling seminggu juga udah beres kalau di embargo. Kenapa nggak mau dilakukan ini? Selama ini Israel mengambil itu dari mana? Saudi Arabia dan banyak negara-negara Timur Tengah lainnya. Hubungan Saudi Arabia dekat juga sama Amerika Serikat, Be. Ya itu dia. Kenapa harus dekat? Apa bergantung dengan mereka? Kan tidak. Saudi Arabia kaya, Liga Arab kaya, punya segala macam gitu loh. Jadi willingnya belum ada begitu, niatnya belum ada. Jadi kita Presiden Jokowi kurang apa? Udah datang langsung ke Presiden. Menlu kurang apa? Menlu kurang apa? Bantuan kurang apa? Semua udah ngalir. Pak Prabowo kemarin 5 miliar rupiah pribadi, bangun sekolah lagi, mau bangun rumah sakit lagi. Ibu Retno udah gencar banget. Pokoknya menteri-menteri kita oke dah untuk urusan ini. Dan sekarang ini masalahnya adalah, Bu, udah cukup ke Eropa, udah cukup ke Amerika, udah cukup. Sekarang kalau menurut pendapat saya, selain kita terlebih gencar di people power untuk Palestina ini, tekan gitu loh Timur Tengah. Dengan lobby itu ke sana. Kurang apa? Itu dia. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan ini akan berkurang. Indonesia bisa melakukan itu, menekan Timur Tengah itu? Indonesia mesti menjalin dong. Bukannya juga kita masih ada net istilah apa? Net import dan lain sebagainya juga kan begitu? Ya itu nggak signifikan lah, nggak signifikan. Kalau dengan semuanya tuh kalau dihitung itu nggak signifikan. Tapi yang penting sekarang bukan ke situ topiknya. Segera hentikan pembunuhan itu, ajak semua akhiri tragedi kemanusiaan ya. Iya semua LSM dunia berkumpul gitu loh. Kan sekarang berkumpul tidak perlu fisik, berkumpul semua, tekan itu Israel, embargo lakukan, tekan itu Liga Arab untuk segera memberikan dukungan konkret. Kalau itu terjadi mudah-mudahan bisa diredam gitu loh. Kalau semakin lama berarti Babe melihatnya eskalasinya akan semakin parah ya Babe? Kan tujuan mereka udah jelas, kumpulin pidato Benjamin Netanyahu. Kita akan menghabisi semua mereka, gitu loh. Akan menghabisi. Baik dengan air laut, baik dengan nuklir, kan itu dua hal yang akan dia keluarkan setelah ini semua beres. Baik. Baik, Be. Oke, saya ke Mas Anan Nurdin deh bergeser. Mas Anan, dari informasi yang Mas Anan dapat terakhir mungkin bisa kita dan juga pemirsa dibantu diperkaya gitu Mas, apa yang bergulir. Kita ketahui angkanya sudah 700 ya sejak gencatan ini dicabut dan masih juga
anak-anak yang menjadi sasaran korban dari Israel ini. Tapi lagi-lagi Israel di berbagai macam media, di berbagai macam pernyataannya mengatakan yang dituju adalah Hamas, bukan masyarakat sipil Gaza. Iya, kita bisa melihat ketika gencatan senjata seperti tadi kata Babe itu memang ada semacam rapat kabinet perang. Dan ada sebuah pernyataan dari salah satu menteri yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza itu masih terlalu manusiawi. Kategori mereka itu masih terlalu manusiawi dalam target bagaimana menghabisi Hamas. Sudah genosida sih begitu, nggak punya mata masih ya, terlalu namanya manusiawi. Ya, karena cara pandang kita dengan mereka tetap ya. berbeda. Karakter penjajah, karakter pengkhianat, karakter bangsa yang rasis yang menganggap bahwa ras mereka itu di atas semuanya. Maka apa yang mereka lakukan terhadap yang kalau kita sekarang tetap berbicara tentang HAM gitu ya, mereka berbicara tentang bagaimana mereka itu di atas semuanya, bahwa bangsa Palestina itu adalah binatang yang harus mereka habisin. Dan jangan lupa juga apa yang dilakukan oleh kulit putih di Amerika, oleh kulit putih di Australia, bahwa ketika mereka datang ke Amerika ada apa namanya, bagaimana sikap mereka kepada Indian, dihabisi semuanya. Itulah yang akan dilakukan sekarang. Dilakukan ketika kulit putih datang dengan ras Yahudinya yang merasa di atas segalanya datang ke Palestina, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Bagaimana kulit yang berwarna itu dihabisin. Dia tidak akan peduli kepada tekanan siapapun. Dan dunia diam saat ini, dalam arti tidak ada upaya konkret yang bisa. Karena kekuatan politik dunia tidak adil. Ya ada Dewan Keamanan PBB juga tidak adil. Kenapa di Dewan Keamanan PBB ada hak veto? Itu tidak adil sama sekali. Aturan dunia sekarang bisa dikatakan gitu ya. Aturan dunia sekarang itu adalah ya udah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Tapi kalau ini dibiarkan gitu ya, kalau ini dibiarkan dan ini kelihatannya akan dibiarkan. Kemarin itu ada sebuah pernyataan dan selebaran gitu ya, selebaran oleh pesawat Israel itu ke daerah selatan, Khan Yunis disebarkan bahwa selanjutnya mereka akan membombardir Khan Yunis, akan membombardir bagian selatan jalur Gaza. Bahkan ke Rafah, ya, itu. Ke perbatasan Rafah, itu mereka sudah masuk. Kemarin itu Rafah itu diserang, kemarin itu. Dibombardir kemarin itu, walaupun masih dari udara, belum dari darat. Padahal belum dalam selebaran itu kalau tidak salah mereka disuruh mengungsi ke Rafah kan ya? Enggak, mereka suruh mengungsi ke Khan Yunis bagian apa? Bagian timur, bagian timur, dan mereka memberikan semacam map mengungsi, jalan jalur evakuasi. Tetapi jalur evakuasi sudah ada semacam sniper gitu ya, penembak-penembak. Notabene mereka kan jadi korban juga. Betul, apabila ada pergerakan jadi mereka itu semakan jebakan seperti yang waktu itu mereka pernah lakukan juga kan? Betul, betul sekali. Betul sekali, seperti itu. Tapi apa yang membuat dari berita-berita yang Anda dapatkan mungkin dari TV Al Jazeera itu apa yang membuat Israel ini semakin masif serangannya setelah pasca jeda kemanusiaan ini? Ada tujuan yang baru mereka sampai. Ya, kalau dari salah satu analis senior di Timur Tengah mengatakan bahwa target mereka minimal sekarang itu adalah bagaimana demilitarisasi jalur Gaza. Jadi menzerokan semua senjata dari jalur Gaza. Tidak boleh jalur Gaza menjadi semacam basis perlawanan dan mengancam kepada eksistensi Israel. Kedua, mereka akan melakukan daerah penyangga di jalur Gaza. Jadi nanti Gaza itu akan semakin sempit. Sekarang kita tahu ada 41 km persegi. Panjangnya sekitar 41 km, lebarnya ada yang 6 kilo, ada yang 12 kilo. Nah, nanti akan dipersempit lagi dengan istilah mereka itu wilayah penyangga. Wilayah penyangga ini akan dikosongkan. Sehingga nanti peluncuran roket dari Hamas itu tidak akan bisa sampai kepada wilayah Israel. Jadi akan semakin dipersempit, senjatanya akan dikosongkan. Baik, Babeh, banyak sekali analis ataupun juga pemerhati Timur Tengah yang mengatakan kalau kita bicara lihat atau trennya begitu ya. Ini sudah bulan Desember, artinya ada sebagian saudara-saudara kita yang akan mungkin memaksimalkan ibadah ya. Apakah itu saudara-saudara di Nasrani dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak terlihat di tahun ini. Nggak akan. Nah, kita coba ulas lebih dalam lagi ya, Babe, usai jeda pariwara berikut. Baik. Kita akan kembali ke depan Anda, pemirsa. Ya, semoga yang menyebabkan anak-anak di Gaza, Palestina seperti ini, atau mungkin jatuh jadi korban, bisa juga diketahui siapa tentara-tentara yang melakukan hal tersebut.
agar bisa diserang oleh netizen Ya. Indonesia sampai dia bertekuk lutut mohon ampun kepada Karena netizen satu Indonesia. persatu tentara Israel nampaknya juga sudah diserang netizen begitu ya, Ya. walaupun kita tidak bisa Teruskan. menyerang secara langsung, mentalnya aja kita kenain dulu. Gitu, ya. Kena mental dong ya. Mentalnya dulu, mental tentara Oke. Israel. Babe, kalau melihat kan biasanya kalau di beberapa agresi militer atau perang begitu ya, biasanya kalau akhir tahun ini eskalasinya berkurang begitu ya. Kalau di sini kok nampaknya semakin masif. Apakah memang tentara Israel juga tidak melihat bahwa ini Umat sudah Nasrani butuh umat juga. Nasrani juga Ada. butuh. Bahkan mereka di sana juga menyerang juga umat Nasrani. Cukup banyak ratusan bahkan yang sudah juga menjadi korban jiwa. Ribuan bahkan. Terakhir ya. kan satu buah gereja tertua di Gaza dihantam dan di situ ada 384 orang Nasrani lagi ibadah, semuanya wafat. Dan yang mengais-ngais kembali umat Islam lagi yang masih hidup. Jadi gini, menjawab pertanyaan Iya. keduanya dan juga sekaligus mengomentari Bang Anan, bagi mereka membunuh itu kan berpahala. Bagi Yahudi. Iya, that's the problem gitu loh. Nggak ada punya rasa kesian, nggak ada kalau antara mereka iya. Termasuk membunuh anak-anak. Membunuh anak-anak, dewasa, terserah bagi mereka menghabisi bangsa yang bukan keturunan mereka itu berpahala. Coba, antar mereka kagak bakal ada bunga. Bunga itu diciptakan oleh mereka untuk non-Yahudi. Karena mereka sendiri mengharamkan bunga. I swear, saya bersaksi. Itu kalimatnya. Jadi mereka nggak kenal simbol-simbol seperti itu, nggak kenal. Nggak kenal, mereka tuh di antara mereka tuh tidak boleh saling mencuri. Tapi yang lain boleh, di antara mereka nggak boleh saling gontokan. Mereka yang lain boleh, di antara mereka nggak boleh ngambil bunga. Kepada bunga orang lain boleh, di antara mereka Bahkan nggak salah boleh satu membunuh. rabinya juga menyarankan untuk memperkosa Boleh. wanita begitu. Boleh, Diperbolehkan berpahala. tentara Israel. Berpahala, begitu itu berpahala. Sesat dong Yahudi ini. Tuhan menciptakan bangsa yang non-Yahudi untuk mengabdi kepada Yahudi. Oke. Apa harus saya bacakan kitab-kitab mereka di sini? Nggak usah. Jadi kitab-kitab mereka itu menuju kepada itu gitu loh. Oke. Membunuh orang yang bukan Yahudi tidak akan mendapatkan hukuman Tuhan gitu loh. Jadi mau Natalan kayak nggak mau Natalan kayak Beh. mereka, saya yakin nggak akan mengurangi Nah, eskalasinya. Babe tadi mengatakan gereja tertua ya. Iya di Gaza. Saja sudah Habis. Rata. Nah, kita umat muslim punya Al-Aqsa. Lihat ya pidato teman-teman di pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa searching ya. Searching Netanyahu pidato terakhir ya, kurang lebih tanggal 1 Desember kemarin Belum ya. lama dong berarti. Baru kemarin 3 hari Udah yang berpidato lalu. di Pidato di Tel Aviv. Oke. Di Tel Aviv. Dia bilang gini, percayalah 3 tahun dari sekarang dan semua persiapan sudah siap untuk membangun kembali Third Temple. Third Temple. Third Temple itu Haikal Kuil ketiga Sulaiman. lah ya. Ya, kuil ketiga. Dulu kan Nabi Sulaiman dihancurkan oleh Nebukadnezar, dibangun lagi sama Kaisar Hadrian. Terus ini yang ketiga dibilang. Dan inilah kebangkitan The Great Israel Raya Dibangun di atas Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa kan masjid, ya itu kan masjid kota suci. umat Islam gitu kan. Yes. Walaupun di situ juga memang ada Yahudi. Nggak ada ya, lagi, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Maksudnya Netanyahu adalah Memang itu. menghabisi Al-Aqsa. Memang untuk apa penggalian-penggalian itu semua? Dan saya masuk ke dalam lorong galian itu, bukan download-downloadan. Saya yang masuk dalam itu dan melihat dan boleh daftar Jadi 2 bulan saat ini sebelumnya sudah store dibangun, paspor. Babe? Ya, dasarnya udah. I guarantee you dasarnya udah. Gitu. Anda kalau mau datang ke sana daftar dulu kurang lebih 2-3 bulan dengan store paspor, lalu kemudian dapat tiket. Pada waktu mau ke tembok ratapan, tunjukkan bahwa kita udah terdaftar, boleh masuk dan Anda bisa lihat di situ. Apa maksud dari pernyataan si Netanyahu itu? Ya memang itu tujuannya. Kenapa dia mau nyerang Gaza? Dia mau habisi Gaza, dia mau habisi Palestina. Dia mau injak-injak kehormatan umat Islam dan itu caranya adalah membangun kuil ketiga. Tapi kan banyak negara yang akan apa ya mungkin ya? Parah lah, Babe ya. Marah gitu. Kalau saya Karena sih itu kan pesimis ngelihat begini. Masjid Al-Aqsa kan memang masjid umat Islam. Ya kan. harusnya dihentikan dari sekarang dong. Jangan udah hancur baru teriak dong. Tapi pasti negara sekitar Palestina sudah mengetahui hal ini kan. Ya kalau sudah tahu hentikan dong hentikan dong aktivitas mereka. Gak hanya mengamati dan melihat dari luar. Dari dulu begitu doang, dari dulu. Mereka yakin nggak akan mampu. Keyakinan palsu. Stop gitu loh. Apalagi Embargo mereka begitu. poin yang dikatakan oleh Netanyahu ini. Dia sebut Indonesia jangan mimpi bisa memerdekakan Palestina. Itu adalah dream, a fake dream dia bilang. Itu mimpi yang khayal, Dia mimpi mention yang palsu. Indonesia? Yes, silakan netizen searching. Saya kebetulan menyimpan juga videonya. Oke. Jadi ini yang dituju, wake up semuanya tuh, bangun gitu loh. Bangun dan sadari bahwa Al-Aqsa itu akan hilang. Mas, tahun 2007 saya nulis buku, judulnya Destroying Aqsa, 2007. Ya. 17 tahun dari yang lalu. Ya. Saya nulis buku Destroying Aqsa, detik-detik penghancuran Masjidil Aqsa. Mungkin bukunya masih beredar.
Itu saya tulis di Masjid Al-Aqsa. Saya udah jelasin 17 tahun yang lalu bahwa Al-Aqsa ini akan hilang. Baik. Believe it or not, ya Al-Aqsa akan Harusnya hilang. ini menjadi wake up calls ya untuk umat muslim Kiblat ya. pertama umat Islam akan Kiblat hilang, pertama. diganti dengan mereka semua. Baik. Bahkan marketnya sudah terjadi. Oke. Baik. Marketnya tuh kalau kita bilang apa, market 3 dimensi ya, Iya, iya. itu udah jadi dan ada di kantor-kantor Kementerian Israel. Mas Anan, ini juga kah yang juga membuat ramai pemberitaan? Tahun 86 kalau tidak salah, itu usaha-usaha untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu pernah terjadi semacam pembakaran Masjid Al-Aqsa. Itu sebetulnya wake up call pertama. Ada seorang Yahudi dari Australia datang sengaja ke sana membakar Masjid Al-Aqsa. Ini di buku-buku sejarah Palestina terjadi. Gila. Tapi pada waktu itu semacam apa ya namanya test water gitu ya. Tidak ada aksi apapun. Dari masyarakat Timur Tengah tidak ada aksi apapun. Tidak ada yang mengecam, tidak ada yang peduli. Dibiarkan begitu saja. Maka sesuai kata Babe sekarang, kalaupun sekarang mungkin dihancurkan, gitu ya, dihancurkan sekarang diganti dengan Solomon Temple. Hanya melihat Khususnya saja dengan negara Timur Tengah, mereka sudah terikat dengan perjanjian politik dengan Amerika Serikat. Sudah terikat dengan perjanjian politik. Ketika berbicara sedikit saja itu sudah menjadi apa namanya bumerang bagi untuk mereka. karir kerajaan mereka. Kira-kira seperti itu. Ini yang mengkhawatirkan bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu data terakhir ada hampir 125 terowongan. Ya, Be, ya? Yang dibuat oleh Israel untuk mencari bukti-bukti arkeologi bahwa itu adalah ada bekas peninggalan orang-orang Yahudi untuk membuktikan yang sampai sejarah. detik ini juga belum ditemukan. Belum ditemukan sampai hari ini. Masalahnya adalah tiang Sulaiman. Tiang Sulaiman itu artefak menghitung itu berumur 3.000 tahun. Berarti 2000 sebelum Masehi sudah ada. Dan mereka meyakini harus dibangun dari situ. Oke, Bang. Itu begitu kokohnya menembus. Sejarah mereka gitu ya. Jadi dari bawah menembus ke Masjid Qibli, sebelum Qibli Masjid Al-Marwani menembus dan Masjid Al-Qadi menembus. Itu tiang tuh menembus terus ke atas dan akan dibangun persis di tiang itu. Baik, Babe. Terima kasih banyak Babe Haikal, kemudian juga Mas Anan untuk waktunya dengan kehadirannya. Kita berharap semoga ada solusi lah ya untuk warga Gaza Palestina yang sudah saat ini kondisinya benar-benar parah sekali. Dan wake up call ini bukan hanya untuk kita di tanah air ya, meskipun untuk kita umat muslim ditonton juga oleh di seluruh hanya dunia pastinya. pemirsa di tanah air begitu, Ya. tapi ini masyarakat dunia begitu.